Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan, bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat apa yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup kita, dan biarlah melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pagi hari di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Bersama-sama kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami, Engkau sumber pengharapan bagi kami, Engkau segala-galanya bagi kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindungan
kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kami sembah kami puji, kami tinggikan seperti-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau limpahi kami dengan kekuatan-Mu, sehingga segala perkara cakap kami tangguh. Sebab Kau yang beri kekuatan bagi kami Tuhan, untuk menghadapi dan menyelesaikan semua masalah. Dan Kau jadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu, terpuji
layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Selamanya Kau baik. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau yang melawan seluruh hidup kami. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Haleluya. Kau Tuhan sanggup
Engkau Tuhan kami, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Bapa yang melakukan segala perkara. Sebab itu kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah yang seperti itu. Engkau Bapa yang selalu mendengar dan selalu menjawab setiap seruan doa kami. Engkau Bapa yang melawat seluruh hidup kami, sehingga kami aman di dalam-Mu. Kami boleh tetap tinggal tenang bersama-Mu. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Dan kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu pagi ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, Ibu Dorcas, silakan. Teman-teman, kita akan ya di Korintus. Kita lanjutin lagi 2 Korintus. Ini apa ya? Apa-apa, itu cuma bunyi, saya besarin volume saya. 2 Korintus 13, 1-10. Ini adalah nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain. Aku katakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi, sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu. Tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya kami sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Beberapa waktu aku dapat berkata dari juga Pak Ramli tentang menceritakan tentang latar belakang dari Jemaat Korintus juga gitu loh. Aku rasa memang Jemaat Korintus cukup unik ya, dari hal karena kota ini menjadi kota yang metropolitan juga. Kalau di masa itu, kota yang maju, kota yang kota yang banyak terdiri dari orang-orang yang pintar, dan jemaat di sini juga
jemaat yang dibangun oleh Paulus dan dikasihi oleh Paulus, tapi mungkin dalam hidup mereka disusupin dengan juga pengajar-pengajar palsu, sehingga mereka juga terpengaruh dengan beberapa hal. Dan di sini Paulus berusaha meluruskan kembali apa yang dikoreksi dalam hidup jemaat Korintus. Aku di sini melihat Paulus berusaha ya, ada sisi kesalnya ya kepada jemaat Korintus di sini gitu loh. Karena mereka meragukan siapa Paulus. Paulus yang sudah berusaha menunjukkan dengan tulus, dengan sungguh kepada mereka, tapi mereka meragukan apa yang Paulus lakukan. Di sini kan dilihat dari ayat yang ketiga, meragukan bahwa kerasulan dia, meragukan diri dia gitu loh. Aku ingat tanggal 17 kemarin, kita ada simulasi ya, tentang gembala dan domba. Tentang panitia kan memang ada kesengajaan kan waktu selesai. Tanda kutip kesengajaan, domba-domba akhirnya kan yang nggak masuk ke kandang. Cerita dari simulasi kan seperti itu. Kemudian kebanyakan dari kita kan memang semuanya lari itu dari kandang, nggak sesuai masuk ke kandang. Termasuk aku, entah kemana-mana itu. Waktu saya kan dikasih tanda, ceritanya simulasinya kan kasihkan tepuk tangan. Tepukan 1, dengar suara gembala ke lurus, tepukan 2 ke kanan, tepukan 3 ke kiri kan gitu kan ceritanya. Waktu tutup mata kan, saya jalan kayaknya iya bener udah masuk ke kandang. Begitu buka mata wala kemana-mana. Dan simulasi itu kan menegaskan sepertinya. Awalnya kita iya banget. Awalnya kita menjadi orang yang domba yang sepertinya orang domba yang nurut tuh, bahwa memang kita domba yang akan bela gembala. Enggak, kita rasa gembala kita yang benar, sama-sama ngomong gitu. Waktu digertakin lagi nih ngomongin yang benar, gembala kamu yang benar, domba yang salah. Kalau gembala yang benar, kenapa kalian lari dari kandang? Oh ya juga ya, saya pikir. Oh ya juga ya. Kenapa aku lari? Dia pasti kasih instruksinya salah. Mulai itu pikiranku muncul kan. Pikiranku muncul. Ya juga gembala yang salah. Kasih instruksinya salah itu kan gitu. Sehingga aku merasa, aku jawab, iya, gembalanya yang salah. Aku bilang begitu. Jadi ujung-ujungnya aku nangis kan, waktu gembala disiram gitu kan. Disiram air, aku rasa. Terus aku tek waktu disiram air, saya apa yang salah ya sama aku? Di situ aku terkoreksi. Apa yang salah ya dengan aku gitu loh. Aku rasa apa yang salah ya? Jadi aku terkoreksi di situ. Apa yang salah ya? Padahal ini diri orang yang aku ngerasa aku orang yang ngerti banyak. Tapi dengan simulasi kan kembali ya. Oh iya ya. Aku ternyata bisa menjadi orang yang gampang nuduh orang ya. Gampang mencurigai ya. Gampang negatifin ya gitu loh. Untuk sebenarnya orang yang harusnya aku percaya. Aku gampang nuduhin dia, curigain dia, apa yang dia lakukan yang baik, aku bisa curiga dan aku langsung bisa koreksi dia gitu loh. Jadi satu sisi itu kecenderungan kita ya, kecenderungan pikiran kita itu memang gampang dimasukin dengan pikiran-pikiran yang negatif untuk meragukan kembali apa yang dikerjakan yang baik sebenarnya satu sisi ya. Nah, itu yang kalau aku koreksi di sini. Kemarin karena dari simulasi itu bahwa aku ngerasa bahwa kita sendiri punya kekurangan sendiri untuk gampang curiga. Jadi dari ayat kita itu jemaat sendiri gampang curiga terhadap kerasulan dari Paulus karena disusupin oleh pengajar yang salah itu terhadap diri Paulus.
gitu loh. Tapi di sini saya melihat Paulus ini mampu menjelaskan ya. Dia mampu berusaha menjelaskan dengan rendah hati. Dia mampu dengan rendah hati mengingatkan kembali supaya mereka mampu mengkoreksi diri mereka sendiri. Nah, di ayat 5 ini saya dapat berkat. Nah, di sini ayat 5. Lebih baik kita uji, di sini Paulus mengatakan minta kita menguji diri. Minta jemaat Korintus, ujilah dirimu sendiri. Kita lebih baik menjadi orang yang waktu kita dikritik di sini, waktu kita diingatkan kembali, kita lebih baik menjadi orang yang menguji diri, apakah kita menjadi orang yang pengkritik. Sebenarnya dalam diri kita itu bisa, waktu kita dikritik, apa yang kita menjadi tanggapan kita gitu loh. Seringkali kita waktu kita dikritik, apakah kita merasa diri kita itu lebih baik daripada yang lain kayak gitu ya. Jadi lebih baik kita menguji diri kita sendiri daripada supaya kita bisa cepat-cepat koreksi diri kita. Kita bisa perbaiki diri kita dan memperbaharui diri kita terus-menerus gitu loh. Kita seringkali lebih mudah merasa kita yakin kita lebih benar daripada kita merasa diri kita salah gitu loh. Saya ngerasa gimana ya? Aku agak lost concern ini. Sebentar ya. Ini ada bunyi. Saya lanjutin lagi. Saya tentang menguji diri sendiri ya, tentang waktu kita seringkali kita dikoreksi sama pemimpin kita gitu loh. Saat kita dikoreksi seperti ya diri kita sendiri, kadang-kadang kita nggak mau dikoreksi. Tapi sebenarnya waktu kita dikoreksi, kita seringkali merasa bahwa apa ya, kok aku terus yang disalahkan, kok aku terus yang salah. Kita izinkan pikiran kita masuk di dalam pikiran kita, apakah kayaknya orang dia yang nggak pernah salah, aku yang salah terus. Kita mengizinkan pikiran itu yang terjadi, kok aku yang terus salah, hidup saya terus salah, dikoreksi terus. Kok orang lain yang sepertinya orang yang ngomongin itu ngerasa dirinya lebih benar. Kita izinkan itu atau kita mengizinkan pikiran kita yang masuk seperti ini. Ya nggak apa-apa. Orang mengkritik saya, mengkoreksi saya, ya nggak apa-apa. Berarti dia masih mengasihi saya. Berarti dia masih ingat saya, dia mau kasih tahu saya. Ya nggak apa-apa. Waktu saya dikoreksi diri saya boleh kembali di hadapan Tuhan, saya bertanya, apa yang salah lagi dengan saya? Apalagi yang saya harus dikoreksi hidup saya? Saya mengalami pembaharuan diri saya kembali. Jadi hidup kita menjadi lebih hidup ketika kita dikoreksi. Jadi waktu kita dikoreksi lagi, kita nggak menjadi orang yang merasa bahwa dituduh dan merasa diri kita menjadi orang yang nggak pernah benar. Tapi kita boleh jadi orang yang terus diperbaharui oleh pemimpin kita, oleh keluarga kita. Sehingga hidup kita memang diperbaharui terus. Jadi kita boleh lebih baik kita menjadi orang yang terus menguji diri sendiri daripada kita menjudge orang lain gitu loh. Saya juga baru mengalami kondisi bahwa saya pernah cerita enggak ya, bahwa saya kan dengan rekan pelayanan saya pernah ngalamin bahwa saya kesal sekali
kesal bukan main dengan sifat dan karakter saya itu. Saya mau cepat, mereka kok begitu lambat banget. Saking kesalnya tuh bisa sampai nangis. Kok mereka lambat. Saya menyalahkan sepertinya entah hati mereka yang nggak mau jalan, sehingga kok mereka nggak mau pergi, nggak mau kerjain. Kok saya sendiri saya merasa begitu sampai nangis dah. Saking nggak tahan tuh saya konsultasilah sama salah satu teman. Dan teman itu mengkoreksi saya apa? Dia nggak pernah dia tidak membela saya. Oh iya ya, kamu sudah lakukan sudah luar biasa, memang teman kamu itu keterlaluan. Kenapa dia nggak mau jalan? Nanti saya tegur. Dia nggak ngomong seperti itu, tapi sebaliknya saya yang dikasih tahu. Jadilah orang yang tidak menuntut dalam pelayanan, tidak menuntut, tapi kamu harus belajar menerima satu sama lain dalam hal itu ya. Ketika aku minta waktu aku cerita, satu waktu aku cerita, aku dikoreksi hal itu. Satu sisi aku terkoreksi bahwa, oh iya, berarti waktu aku mau ngomongin dia, sebenarnya akulah yang harus dikoreksi gitu loh. Jadi aku seringkali jadi kita siap untuk dikoreksi terus supaya hidup kita diperbaiki dan diperbaiki terus. Yang kedua, seperti contohnya waktu SPK aja. Saya waktu duduk di SPK itu betul-betul yang dipelajari adalah hal-hal yang dasar banget. Di dalam pikiran ini itu saya sudah tahu itu semua, gitu loh. Saya sudah tahu itu semua. Saya dari latar belakang orang yang kalau belajar dari saya kuliah, saya belajar kitab kayak Roma, satu kitab, satu ayat dikupas sampai setengah tahun. Gimana saya bisa nggak tahu? Lebih dalam, sangat dalam. Makanya kenapa saya juga sangat kagum dengan Rasul Paulus, karena saat dikupas saya kagum sekali dengan kehidupan Paulus itu. Tapi waktu saya duduk di SPK, saya menjadi pemurid ya, sebenarnya pembina ya. Pemurid itu masih nggak terbiasa di telinga saya ya, sebenarnya ya. Tapi itu sebenarnya pembina kan artinya itu pembina. Jadi, tapi saya dapat banyak yang aku harus koreksi hidup saya. Jadi ketika rendah hati kita buka kembali, ya Tuhan, aku banyak banget. Jadi ada mimpi yang dalam hidup saya sebenarnya apa? Saya berdoa sama Tuhan. Sampai hari ini, apa cita-cita saya? Saya ingin jadi misioneri. Ya kan? Saya ingin jadi misioneri. Aku tuh percaya dalam semua doa. Doa Tuhan yang jawab. Saya selalu memperhatikan apa yang saya doakan dan Tuhan pimpin saya. Saya demikian banget sama Tuhan. Saya sama Tuhan, saya segitu demikian. Tapi kayak saya rasa ada sisi yang Tuhan sudah bukakan. Yes, aku tahu Tuhan akan bukakan bahwa saya akan jadi misioneri. Itu kerinduan saya. Tapi kenapa saya ada di sini? Oh iya, Tuhan bukakan saya, memberikan saya kesempatan untuk ada di air hitam. Terus kenapa saya ada di Pelita? Gitu loh. Saya seringkali bertanya ke diri saya sendiri, kenapa saya di Pelita? Jadi satu hal, Tuhan terus bicara dengan saya, bahwa hidup saya tuh selalu harus diperbaiki. Sebelum Tuhan memberikan langkah dan menjawab doa-doa saya, yang Tuhan akan siapkan untuk saya gitu loh. Saya doanya tau nggak, ini saya bilang sama teman-teman yang kadang-kadang saya malu juga. Saya ingin banget jadi misioneri. Saya ingin jadi misioneri dengan Tuhan seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu rasul yang aku sangat kagumin. Aku kagumi banget dibanding semua rasul dari cerita-ceritanya dia. Dia orang yang sangat intelek banget. Orang yang keras. Terus diremukan Tuhan. Dan perjalanannya dia tuh nggak takut. Memang dalam kondisi takut tapi dia tetap jalan. Dia terus jalan kayak gitu. Tapi dia juga menghidupi dirinya sendiri dengan berjuang. Dan dia lakukan itu terus-menerus. Itu yang menjadi satu inspirasi banget, yang menjadi selalu doa saya. Kehidupan Paulus. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau gitu loh. Saking segitunya, mungkin dari sifat saya juga lah ya. Tapi Tuhan
dalam kehidupan kita mau kita dikoreksi. Ujilah aku Tuhan, kalau hidup saya mau dikoreksi dan dikoreksi dan dikoreksi, sehingga aku mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Tuhan akan menolong, dan saya tahu saya juga sedang ditolong Tuhan supaya saya bisa hidup saya memuliakan Tuhan dan juga teman-teman yang lain. Ya, itu aja, dan sedikit lagi. Saya juga untuk mengingatkan kembali lah bahwa saya ketemu juga beberapa orang gitu. Saya pernah ketemu, ketika kita mengkoreksi seseorang atau kita dikoreksi, kita kadang-kadang kalau misalnya kita selalu merasa diri kita lah yang selalu diperlakukan buruk, kalau kita di dalam posisi bahwa kenapa waktu kita dikoreksi, kita menjadi orang yang merasa kenapa aku agak susah ngomong, hidup di dalam masa yang lalu, bahwa dia terus rasa bahwa dia yang terus dipersalahkan, dan dia ngerasa bahwa dialah yang paling terus disalahkan, dan dia adalah orang yang paling terus disalahkan, dan dia orang yang paling terus disalahkan. Kalau kita ada dalam posisi itu, cobalah koreksi sekali lagi gitu loh. Seringkali kalau kita menjadi orang yang sakit, kadang-kadang kita nggak merasa diri kita sakit, bahwa kita seharusnya memang harus dikoreksi gitu loh. Kita jangan menjadi orang yang mudah mengasihani diri, karena kita sulit untuk diubahkan. Tapi kalau kita mau bukakan hati kita, iya, ada bagian saya yang salah, ada bagian yang saya mesti diperbaiki, saya akan perbaiki diri. Tapi kalau kita kejebak dengan diri kita, orang lain terus memperlakukan saya salah, orang lain memperlakukan saya buruk, orang lain memperlakukan saya terus buruk terus, kita akan sulit mengalami pembaharuan hidup. Itu yang dari saya. Terima kasih ya Pak Heri. Oke, terima kasih Ibu Dorcas buat sharing firman-nya. Ya, Ibu Dorcas bilang ada satu kalimat bijak sih mungkin. Terkadang bukan orang yang terlalu lambat, jangan-jangan kita yang terlalu cepat. Tapi seperti apa yang pernah saya sampaikan di training center waktu itu, kalau memang kita mau berjalan cepat, ya memang jalan sendirian. Itu cepat sekali. Tapi kalau kita mau berjalan jauh dan lama, berjalanlah bersama-sama. Nah, di dalam kebersamaan, tentu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Dan salah satu poinnya yang firman Tuhan ajar dari apa yang Ibu Dorcas juga sharing pagi hari ini, memang lebih mudah untuk kita mengkoreksi orang, lebih mudah untuk kita menyelidiki dan menguji orang lain, tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita, yuk kita lebih baik mengkoreksi diri kita sendiri. Karena kan seperti yang Ibu Dorcas juga katakan tadi, pada dasarnya kan tidak semua orang, bahkan sebagian besar orang itu nggak suka kalau dikoreksi. Bahkan jangan-jangan termasuk kita. Tapi saya percaya sih Bapak Ibu orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang lemah lembut, sehingga ketika dikoreksi, kita akan tetap rendah hati, dan kita bisa membuka hati, dan kita lemah lembut, mudah dibentuk artinya. Tetapi artinya, maksud saya seperti ini, sebagaimana sebagian besar orang nggak suka dikoreksi, kalau gitu ya jangan dikit-dikit mengkoreksi orang, walaupun bukan berarti kita nggak boleh koreksi, boleh. Dan bukan mengkritik, tapi mengkritisi, supaya teman-teman itu boleh berjalan bersama-sama. Nah, makanya diskusi. Nah, tapi ya pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan, harusnya yang lebih sering kita lakukan, itu kita mengkoreksi diri sendiri, menintrospeksi diri sendiri, menguji diri sendiri, menyelidiki diri sendiri.
Jadi sederhana pagi hari ini yang Tuhan mau ingatkan dari apa yang Ibu Caca sampaikan bagi saya, bagi kita semua. Lebih besar mana prosentase dalam hidup ini kita mengkoreksi diri sendiri atau mengkoreksi orang? Kita introspeksi diri sendiri atau kita introspeksi orang? Nah, tentu sekali lagi tidak salah mengkoreksi teman, supaya teman juga jadi sadar. Karena terkadang kita juga butuh orang mengingatkan kita. Walaupun balik-balik bagaimana dengan respon kita. Tapi paling tidak pagi hari ini, sekali lagi firman Tuhan katakan, mengingatkan kita, yuk kita belajar uji diri. Tentu dalam segala hal, tapi secara khusus firman Tuhan katakan pagi hari ini, kita disuruh menguji apakah kita ini tetap tegak di dalam iman. Sampai hari ini kita ini tetap berdiri teguh di atas iman kita, nggak percaya kepada Yesus. Terus selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Nah, ini yang harus terus kita uji. Nah, hari-hari ini kan saya sedang menyampaikan satu kebenaran yang di Komsel Rebo kemarin juga sudah saya sampaikan, nanti malam atau besok mungkin kalau saya punya waktu di Komsel-Komsel saya juga bagi. Kan seringkali orang itu merasa Tuhan itu nggak ada. Ada begitu banyak orang Kristen terkadang mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, khususnya pada waktu mengalami persoalan. Padahal kita tahu dalam firman Tuhan, contoh Ibrani 13 ayat 5 katakan gini, firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Nah, kita tahu ayat itu, karena kita tahu dan percaya juga bahwa Allah kita itu Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Tapi kenapa terkadang ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, terkadang kita mempertanyakan Tuhan, di mana engkau? Kalau engkau ada, kenapa hal ini terjadi? Nah, makanya hari-hari ini saya sedang mengajar seperti ini. Kehadiran Tuhan, hadir atau tidak hadirnya Tuhan, terkadang sebagian besar orang itu hanya mulai terpikir dalam hidupnya kalau dia sedang dalam masalah. Coba kalau kita tidak sedang dalam masalah, Bapak Ibu. Terpikir nggak Tuhan ada nggak ada dalam hidup kita? Jangan-jangan nggak kepikir Tuhan nggak ada juga nggak masalah lah, hidupku lancar-lancar aja kok. Padahal Bapak Ibu, kalau kita jujur, masa-masa di mana kita mengalami kesukaran, kesulitan, masalah, dibandingkan dengan masa-masa di mana hidup kita ini aman, nggak ada masalah, itu pasti lebih banyaklah masa-masa di mana kita dalam kondisi aman, kita baik-baik saja. Tapi waktu dalam kondisi baik-baik saja, apakah kita pernah berpikir Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita? Sehingga hidup kita, yang berkali-kali juga saya katakan, apa sih bukti kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Bukan kalau kita doa merinding-merinding, bukan kalau kita doa rasanya, wah indah banget hadiratnya. Bukan seperti itu. Bukti satu-satunya kalau kita percaya Tuhan itu hadir dalam hidup kita taat kepada Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Artinya ketika dalam kondisi aman, kita percaya Tuhan itu hadir dan Tuhan selalu ada dalam hidup kita pasti takut melakukan dosa. Kita pasti nggak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, masalahnya ada begitu banyak orang di dalam kondisi aman, nggak ada masalah, mereka nggak pernah terpikir antara ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Toh hidupku aman. Tapi nanti giliran pas ada masalah, baru tanya, Tuhan di mana? Padahal Tuhan udah janji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Bahkan hari ini, maka firman Tuhan katakan, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Mari coba kita selidiki diri kita hari ini. Khususnya kalau kita lagi dalam kondisi aman lah hari ini. Percaya nggak Yesus ada dalam hidup kita? Apa bukti kita percaya bahwa Yesus ada dalam hidup kita? Ya hidup kita akan serupa dengan Kristus.
Hidup kita akan sesuai berpadanan dengan firman. Itu bukti kalau Yesus itu ada dalam hidup kita. Jadi jangan mempertanyakan Tuhan ada nggak ada kalau cuman waktu masa-masa yang sulit. Jadi mari kita uji diri kita selidiki diri kita hari ini. Apakah sampai hari ini aku berdiri di atas iman percaya berdasarkan firman Tuhan? Dibuktikan dengan apa? Bahwa aku hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi kebenaran ini yang harus memerdekakan hidup kita. Ini yang Paulus mau ingatkan kepada kita pagi hari ini. Coba uji dirimu. Kamu masih berdiri dalam iman percaya pada Yesus nggak? Selidiki dirimu. Engkau masih percaya nggak Yesus itu ada dalam hidupmu? Dan itu tadi sekali lagi Bapak Ibu, di masa-masa ketika kita hidup dalam keadaan aman, tentram, itu yang perlu kita selidiki. Kita yakin nggak Yesus ada dalam hidup kita? Kalau kita yakin Yesus beserta dengan kita, saya percaya kita pasti akan lakukan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman. Jadi sekali lagi, jangan cuman mempertanyakan Tuhan ada nggak ada waktu dalam keadaan sulit. Kalau engkau dalam keadaan tenang, aman, engkau yakin nggak Tuhan itu ada bersama dengan engkau? Dan dibuktikan dengan kita hidup sesuai dengan firman. Karena kalau itu bisa kita praktekkan, maka di masa-masa yang sulit, itu akan aman. Seperti di Komsel saya katakan, contoh kecil saja, kalau saya berangkat dari rumah ke sekretariat agak terlambat sedikit, tapi ketika saya keluar dari Sukorejo, begitu belok ke BW, lampu merah itu, traffic light itu dalam kondisi lampu hijau, dan kemudian di simpang arah ke Bulog itu juga lampu hijau, itu pun sudah lebih dari cukup bagi saya bersyukur. Itu karena Tuhan ada. Tuhan tolong sehingga saya nggak telat. Walaupun mungkin logika kita pikir ngomong gini, ya enggak, itu memang sudah sistem traffic light Pak, kalau di sini hijau, ya di sana pasti hijau Pak. Terlepas dari itu, tapi saya terus belajar menyadari dalam segala keadaan Tuhan itu ada. Dan yang perlu terus saya ingatkan itu khususnya ketika dalam kondisi aman. Saya harus ingatkan Tuhan itu ada di mana-mana. Artinya di mana saya ada, di situ Tuhan ada. Sehingga itu yang membuat saya akan terus hidup takut akan Tuhan. Hidup terus sesuai dengan firman. Sehingga ketika masa-masa sukar yang datang, itu nggak akan mempengaruhi keyakinan saya Tuhan hadir dalam hidup saya. Nah ini yang firman Tuhan mau ingatkan kepada kita pagi hari ini. Uji hidupmu hari ini. Selidiki hidupmu hari ini. Apakah engkau yakin Yesus itu ada dalam hidupmu? Apa buktinya kalau engkau yakin Yesus ada dalam hidupmu? Ya karaktermu seperti Yesus. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain, karena waktu sudah hampir jam 6, kalau tidak ada, mari renungkan firman Tuhan, uji dirimu, selidiki dirimu. Percaya nggak Tuhan itu selalu ada dalam hidupmu? Khususnya di masa-masa aman. Jangan tanya Tuhan ada nggak ada kalau lagi susah saja Bapak Ibu. Oke Hengki, silakan. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan, Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Kau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat ya Bapa. Dan terima kasih juga Tuhan, kami bisa berkumpul kembali di kolam Dio ini Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan Kau, dan juga mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami yang ada di kolam Dio ini ya Bapa, semakin hari semakin baik dalam pengenalan akan Tuhan, semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, semakin mengenal kehendak-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Pakai kami untuk selalu memuliakan Engkau Tuhan, turut firman-Mu ya Bapa, dan ajar kami Tuhan untuk terus menceritakan kebaikan-Mu kepada semua orang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, yang berdoa untuk Bapak Siregar Tuhan, biarlah semakin hari semakin dipulihkan kesehatannya, semua organ-organ tubuhnya semakin baik ya Bapa, dan ia semakin sehat ya Bapa. Dan juga untuk Ibu Merianti ya Bapa, biarlah Engkau juga berkati kesehatannya, Engkau selalu berikan hikmat akal budi kuasa-Mu Tuhan dalam melayani-Mu ya Bapa, dan juga sebagai ibu Engkau memberkati anak cucunya ya Bapa, sehingga semakin hari semakin dimuliakan ya Bapa,
nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan Pak Siregar dan Ibu Merianti ya Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, biar Indonesia ini tetap menjadi kemuliaan-Mu ya Bapak. Berkati Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara ya Bapak, TNI dan Polri, biar dapat bersatu hati untuk memajukan Indonesia ini, sehingga semakin hari semakin baik bangsa Indonesia ini ya Bapak. Berkati terus Tuhan hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan, biarlah kerajaan-Mu dipermuliakan di Indonesia ini, semakin hari semakin banyak yang mengenal Engkau, dibaptis dan menjadi anak-Mu ya Bapa, sehingga tujuan Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu dan hamba-Mu itu terwujud ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Dorcas, silakan tutup dalam doa, Bu. Terima kasih Tuhan bahwa kami untuk dikoreksi kembali ya Tuhan dari firman Tuhan. Untuk kami menguji diri kami sendiri ya Tuhan. Untuk melihat kami yang boleh dinilai oleh Tuhan sendiri. Bahwa kami sendiri sungguh-sungguh apakah kami mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami tidak hanya melihat untuk orang lain yang salah. Kami tidak hanya mengkoreksi orang lain, tapi kami boleh menguji diri kami sendiri. Apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Apakah sesuai dengan apa yang Kau mau dan apakah kami sudah melakukan yang terbaik bagi Engkau. Dan apakah kami sedang melakukan untuk diri kami sendiri. Kami mau hidup kami tidak sia-sia. Kami mau hidup kami berguna bagi Engkau. Kami mau Tuhan, di ujung hidup kami adalah finishing well. Dan kami mau Tuhan, hidup kami menjadi di dalam kerendahan hati yang Tuhan mampukan kami untuk melihat satu persatu bagian hidup kami yang Tuhan akan perbaiki demi kemuliaan Tuhan dan demi kami sendiri. Berkati setiap teman-teman kami di sini. Dari pagi kami bekerja, akan ketemu begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan dalam hidup kami. Tuhan Engkau yang menolong kami sekali lagi, agar ada punya kerendahan hati untuk menjadi murid-Mu, menjadi anak-Mu, menjadi saksi-Mu, dimanapun kami ada, di dalam segala keadaan kami. Pertolongan kasih Kristus ada dalam hidup kami, lewatin hari demi hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.